Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Pada saat ini Mami dan Papi menyapa jemaat Tuhan, jemaat GPDI Efrata yang ada di Surabaya. Biasanya jemaat Tuhan hanya mungkin melihat wajah Papi. Nah, sekarang di samping Papi ada seorang yang cantik, jelita. Itulah istri Papi, ya. Nah, pagi hari ini Ibu Gembala mau menyapa jemaat Tuhan yang ada di Surabaya. Puji Tuhan. Shalom, selamat ketemu jemaat yang ada di GPDI Efrata Surabaya. Selamat menikmati berkat Tuhan pagi hari ini, lawatan Tuhan yang luar biasa yang kita akan alami. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Oh, haleluya. Pujilah Tuhan. Kami mau bersyukur. Alukan nama Tuhan, Allah kami yang besar. Terpuji-pujilah nama-Mu. Engkau Allah kami yang besar, Allah kami yang dahsyat. Sungguh Engkau Allah kami yang hebat, Allah kami yang perkasa. Nama-Nya yang tak terbatas. Haleluya. Yesus. Glory bagi-Mu. Tidak ada yang dapat disamakan dengan Engkau. Tidak ada
yang melindungi kami. Kesempatan yang begitu indah kami ada di hadirat Tuhan. Amin. Kami telah memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah yang menjadi makanan rohani dalam kehidupan kami, yang menuntun perjalanan kami Tuhan menuju satu sasaran, yaitu surga yang kekal. Biar firman Allah yang kami dengar bisa tertanam di hati kami dan kami dapat lakukan dalam perjalanan hidup kami selama kami berada di muka bumi ini. Amin. Terpujilah Engkau Allah kami yang baik, hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Allah. Biar urapan Allah, firman Allah yang hidup yang akan disampaikan menjadi berkat bagi kami semua jemaat yang ada di GPDI Efrata Surabaya. Amin. Di dalam nama Yesus kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Jemaat Efrata yang Papi Mami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Papi akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang Papi beri judul bersyukur. Puji Tuhan. Itulah tema renungan kita pada saat ini, tentang bersyukur. Papi mengambil ayat di dalam Mazmur 106, ayat yang pertama. Papi akan coba baca dalam beberapa versi. Ada perjanjian baru, ada terjemahan baru, terjemahan lama, dan sebagainya. Di dalam terjemahan baru mengatakan begini: Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di dalam terjemahan lama, walaupun mirip tapi ada sedikit yang berbeda. Haleluya,
Pujilah Tuhan, karena baiklah Ia, dan kemurahannya kekal selama-lamanya. Di dalam terjemahan Bahasa Indonesia Masa Kini atau BIMK berkata begini, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kasih-Nya kekal abadi. Masih dua versi lagi ya. Ada versi firman Allah, versi firman Allah yang hidup, ya, firman Allah yang hidup. Berbunyi begini, haleluya, terima kasih Tuhan, betapa baiknya Engkau, kasih-Mu kepada kami tetap untuk selama-lamanya. Di dalam versi terakhir, Alkitab yang terbuka, ini versinya, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia baik, sebab kasih-Nya itu kekal. Itu 5 versi dalam bahasa Indonesia yang Papi bacakan. Puji Tuhan. Nah, firman Tuhan tentang bersyukur, seperti yang Papi katakan tadi, renungan pada saat ini tentang bersyukur. Kalau berbicara mengenai firman tentang bersyukur, Papi telah berulang-ulang ya menyatakan kepada jemaat atau menyampaikan firman Tuhan tentang hal bersyukur. Akan tetapi untuk saat ini ya, secara khusus dan saya sengaja mengangkat kembali firman Tuhan tentang mengucap syukur. Justru ketika mana kami, maksud saya kami, Papi, kami suami istri, anak-anak kami, secara khusus yang ada di Efrata Wiyung, Surabaya. Justru ketika kami sedang berada pada satu keadaan, atau ketika ini kami berada dalam satu kondisi yang seharusnya kami itu susah, seharusnya kami itu gelisah, seharusnya kami ini cemas, seharusnya kami ini bersungut, seharusnya kami, apa saya mau katakan, frustrasi, atau katakan saja seharusnya di saat ini kami memprotes Tuhan yang telah mengizinkan semuanya ini terjadi. Saat saya membuat materi khotbah ini, teringat di benak saya bahwa sebelum hal ini menimpa kami, maka sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, saya khususnya sering menyampaikan kepada jemaat, bersyukur. Khususnya kepada beberapa keluarga jemaat juga yang mengalami hal yang sama dengan kami. Saya sering menelpon mereka dan mengatakan bersyukur, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus tidak salah. Nah, sementara saya membuat renungan ini, teringatlah saya akan semangat saya untuk mengatakan kepada jemaat, bersyukur kepada Tuhan. Dengan kata-kata yang memotivasi jemaat, saya sering sampaikan hal-hal positif bagi beberapa keluarga jemaat yang juga mengalami seperti yang kami alami. Singkatnya, bahwa ada 8 orang ya, penghuni pastori mengalami COVID itu. Jadi itulah maksud saya, di saat-saat kami sedang mengalami situasi ini, seharusnya kami susah, gelisah, frustrasi, kecewa, marah, mungkin memprotes Tuhan. Tetapi tidak. Maka sekaranglah waktunya
bagi kami untuk dapat melakukan apa yang sering saya sampaikan kepada jemaat. Kalau saat di mana jemaat mengalami dan memberitahukan kepada saya, khususnya selaku gembala, dan saya memotivasi dengan kata bersyukur, inilah waktu bagi kami justru harus bersyukur. Makanya di dalam hal membuat renungan ini, tidak ada yang ada di hati saya materi apa yang akan saya sampaikan. Justru yang ada adalah bersyukur. Dan kalau saya menyampaikan hal ini kepada jemaat Tuhan perihal bersyukur, ini jujur di hadapan Tuhan. Ini tidak hanya keluar dari bibir mulut saya, tetapi yang ada di hati saya juga adalah bersyukur kepada Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi bagi kami. Bagi kami, suami istri, anak cucu, apa yang tengah terjadi, kami tahu ini adalah sebuah proses untuk membawa kami, keluarga besar kami, untuk mengalami pengalaman-pengalaman yang jauh lebih indah daripada pengalaman-pengalaman indah bersama Tuhan yang telah kami lalui. Saudara, saya kira setiap akal sehat manusia kalau mendengar apa yang terjadi, mereka semua berpikir bagaimana keadaan mereka, lalu bagaimana sekarang, apa yang terjadi pada diri mereka. Tetapi kepada anak-anak, kepada mereka yang ada di pastori, walaupun saya jauh di kota Luwu, saya selalu mendorong, memotivasi. Sebagaimana saya berbicara kepada jemaat, begitu juga saya berbicara kepada mereka. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi, kami menganggap ini, dan ini pasti, apa yang tengah kami alami hari ini sebagai sebuah proses yang akan membawa kami masuk pada pengalaman-pengalaman yang jauh lebih indah dari pengalaman-pengalaman indah bersama Tuhan yang telah kami lalui. Alasan kami sangat jelas, yaitu kami sangat mengerti dan kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah salah di dalam setiap perbuatan. Di dalam banyak pengalaman yang kami alami, untuk mencapai berkat-berkat Tuhan, untuk masuk kepada pengalaman-pengalaman indah bersama dengan Tuhan, terkadang kita memang harus melalui yang namanya lembah. Kalau Raja Daud menggambarkan, melukiskan lembah kekelaman, atau katakan saja waktu di mana kita berjalan melewati lembah yang curam dan juga terjal. Tidak sekedar lembah, atau mungkin juga ada kerikil-kerikil tajam yang harus kita jejaki. Tidak berlebihan juga. Mungkin pun kita harus melewati duri-duri yang tajam untuk mencapai berkat Allah yang besar, untuk masuk pada pengalaman-pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Apa yang sedang kami alami saat ini mungkin salah satu dari kondisi yang saya maksud. Di lembah yang curam dan terjal, atau seperti berada di kerikil-kerikil tajam, ataukah kami sedang berada di atas duri-duri itu. Pengalaman-pengalaman itulah yang membawa kami, atau yang membuat kami selalu bersyukur. Berulang kali pula saya katakan bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita tidak hanya ketika kita berada dalam situasi baik. Bahkan justru situasi buruk yang banyak kali kita alami, itu menjadi momentum bagi Allah untuk dia membuktikan bahwa sesungguhnya dia adalah sobat yang sejati. Dia adalah sahabat yang sejati, yang tidak hanya hadir ketika situasi baik,
Bahkan saat kita mengalami situasi terburuk sekalipun, sobat yang sejati, Yesus namanya, dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan. Dengan itu seakan tidak ada ruang bagi kami untuk bersungut, tidak ada ruang bagi kami untuk marah, tidak ada ruang bagi kami untuk susah, terlebih tidak ada ruang bagi kami untuk memprotes Tuhan yang telah mengizinkan semua ini terjadi. Saudara, Raja Daud mengalami persoalan dalam hidupnya, bukan sekedar persoalan, tapi persoalan-persoalan yang besar. Dan Daud mengalami persoalan bukan 1, 2, 3 persoalan, tapi persoalan yang dialami oleh Daud, persoalan yang banyak. Akan tetapi ada keseimbangan di situ. Apa yang saya maksudkan ada keseimbangan? Kalau persoalan banyak, maka di setiap persoalan Daud menyatakan rasa syukur. Kalau boleh saya mau katakan, antara persoalan dan ucapan syukur selalu seimbang. 10 persoalan ada 10 ucapan syukur. Puji Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau untuk kita anak Tuhan harus melakukannya. Puji Tuhan. Bercermin dari kehidupan Daud, kami pun ingin menjadi satu pribadi yang mampu menyenangkan Tuhan justru di saat-saat yang seharusnya kami bersungut, seharusnya kami marah, kami frustrasi, kami kecewa, dan sebagainya. Daud bersyukur di tengah-tengah situasi yang buruk. Kami pun belajar untuk melakukan hal yang sama. Alkitab mencatat adanya seseorang yang mampu melakukan itu. Itulah Ayub. Ya. Jadi ada satu pribadi juga yang dicatat oleh Alkitab, di mana pribadi ini mampu melakukan hal itu. Di dalam Ayub pasal yang kedua ayat 10 saya baca. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Saudara, ketika semua harta kekayaan bahkan anak Ayub hilang, Ayub kedatangan teman-temannya yang tidak justru mendorong, mensupport. Bahkan di antara mereka ada yang seakan menyalahkan Ayub, memojokkan Ayub seakan Ayub berdosa. Kita tinggalkan mereka-mereka itu. Ada satu orang yang oleh Ayub berharap, biarlah kiranya orang ini yang akan mensupport, memberikan dorongan, paling tidak memberikan, menambah semangat Ayub di dalam menjalani hari-hari di dalam persoalan. Itulah istrinya. Tapi tahukah Bapak Ibu apa yang terjadi? Justru orang yang paling diharapkan oleh Ayub, maka orang ini yang justru fatal melebihi yang lain. Dia berkata, sudah hujat saja Tuhan lalu kamu mati. Kalau bisa dia berkata, saya pasrah, saya rela. Lalu Ayub bilang apa sama dia? Kamu seperti perempuan gila. Masakan kita hanya terima yang baik dari Tuhan, lalu yang buruk kita tidak terima? Dikatakan dengan demikian Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Saya percaya, bila kita hidup dengan kondisi rohani yang demikian, maka saya yakin di mata Tuhan, baik Bapak Ibu jemaat GPDI Efrata yang ada di Surabaya, kami juga yang ada di Kota Luwuk, ini suami istri, anak cucu juga di sini, serta anak cucu yang ada di Surabaya, kita menjadi pribadi-pribadi yang spesial di mata Tuhan. Kita bukan menjadi anak Tuhan yang biasa-biasa saja, tapi di mata Tuhan kita menjadi spesial. Kenapa? Kita mampu bersyukur, kita mampu menyatakan Tuhan itu baik, justru di saat situasi kita tidak baik. Berdoalah dan mintalah kekuatan dari Tuhan untuk bisa bersyukur di segala waktu, di segala tempat, dan di dalam segala situasi. Percayalah bahwa di balik ucapan syukur kita ada kuasa yang sedang mengerjakan sesuatu. Haleluya, puji Tuhan. Seperti Ayub,
Karena dia bersyukur di tengah situasi yang semacam itu. Kuasa Tuhan sedang bekerja. Dan pada akhirnya Ayub mengalami pelipat gandaan berkat. Demikian juga dengan Bapak Ibu dan kami semua yang ada di kota Lubuk ini. Jemaat Tuhan, keluarga, anak cucu yang ada di Surabaya. Kita pasti semua akan mengalami pelipat gandaan berkat. Seperti halnya pelangi yang muncul setelah hujan. Maka demikianlah berkat Tuhan bagi kita orang percaya yang mungkin sekarang tengah mengalami persoalan dalam hidup. Percaya kita tidak sendiri, bersama dengan Tuhan kita akan lalui situasi ini. Kita pasti akan menang. Puji Tuhan. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dugaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dugaku telah menanti harta
GPDI Efrata Amin, Riung amin, yang amin. dalam keadaan sakit Amin, saat amin, ini. amin, amin. Kali ini kirim doa kami dari Amin. Kota Riung. Haleluya, Engkau Yesus. akan jangkau mereka satu persatu. Jamah. Kami tolak setiap penyakit apapun Amin. yang sementara ada Amin. saat-saat ini mengalami COVID-19. Yes, Kami amin. patahkan tolak Kami tolak di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus yang berkuasa. Engkau cabut setiap penyakit, Amin. sembuhkan Sampai ke dengan akar-akar sembuhkan dengan virus Tuhan. sempurna. Engkau cabut dari Sehingga tubuh mereka di Tuhan dalam nama Yesus. dengan kekuatan yang Tuhan Terima karuniakan kasih dipakai banyak. untuk memuliakan nama Terima Tuhan. kasih banyak. Anak-anak cucu Terima kami kasih. Tuhan, seluruh sidang jemaat Maaf. yang ada di GPDI. Amin. Oh Tuhan, Efrata Riung semua Terima kasih. diberkati oleh Benar, Tuhan lewat Yesus. kebenaran firman Terima Tuhan. kasih, Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Mereka yang sakit dalam Haleluya. penyakit bentuk yang lain, Tuhan pun jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam Yang lemah kuatkan di dalam Dalam nama nama Yesus. Yesus. Yang susah hiburkan oleh Roh Kudus di dalam nama Amin. Yesus. Haleluya. Mereka mengalami jalan buntu, Tuhan buka jalan di dalam nama Terima kasih, Yesus. Tuhan. Mereka punya persoalan rumah tangga, Tuhan memulihkannya. Amin. Dalam Amin. segala apapun kesulitan, pekerjaan, ekonomi, Amin. Tuhan Engkau memberkati. Amin. Kami percaya tidak ada jalan tertutup bagi orang yang percaya. Amin. Puji. Terpuji Engkau kekal Terima selama-lamanya. kasih. Juga menyerahkan anak cucu kami yang ada di Surabaya, juga yang ada di Kota Luwuk, ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Amin. Jauhkan daripada kami hal-hal yang tidak kami inginkan. Dan kalau hari ini dalam kenyataan kami mengalami, kami hanya dapat bersyukur kepada Engkau. Amin. Belajar dari firman Tuhan, mengajar kami untuk bersyukur di segala waktu, di segala tempat, dan dalam segala situasi. Maka di balik ucapan syukur kami ada kuasa yang besar yang mengerjakan sesuatu. Di balik ini semua bagai pelangi yang muncul di waktu sehabis hujan. Itulah berkat Tuhan yang Kau janjikan setelah mana kami melalui setiap persoalan. Puji. Terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Meteraikanlah firman Allah di hati setiap Amin. umat-Mu. Puji Tuhan. Di dalam nama Yesus kami kasih. sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selamat berjumpa di waktu yang akan datang. Amin. Haleluya.